Kalau semua daerah ini tenggelam, maka konektivitas habitat gajah itu akan terputus. Ketika satwa kehilangan habitat, dalam waktu singkat, populasinya juga akan menurun. Hanya tinggal tunggu waktu, gajah Sumatera akan punah. Selamat datang di hutan Leuser. Terletak di Aceh dan Sumatera Utara, Leuser adalah kawasan terakhir di dunia tempat gajah, badak, harimau, dan orangutan hidup bersama. Hutan ini penting karena menjadi paru-paru dunia. Namun banyak yang tak peduli. Ikuti kami menjelajahi hutan yang menghadapi banyak ancaman. Dan menjumpai orang-orang yang menjaganya. Ada sekitar 400.000 gajah Afrika di dunia. Namun, hanya ada 2.400 gajah Sumatera yang tersisa berdasarkan sebuah penelitian pada 2007. Mereka tersebar di antara 25 kelompok berbeda. Dan deforestasi besar-besaran yang disebabkan oleh lahan sawit, proyek jalan dan infrastruktur menghancurkan koridor gajah. Rute di mana kumpulan gajah bermigrasi dan dapat saling terhubung. Di hutan Leuser, hanya satu rute yang tersisa. Di sepanjang Sungai Tamiang, rute ini dapat menjadi kunci untuk kelangsungan hidup gajah Sumatera. Kalau semua daerah ini tenggelam, maka konektivitas habitat gajah itu akan terputus. Dan kalau konektivitasnya terputus, hanya tinggal tunggu waktu, gajah Sumatera akan punah. wow. Populasi gajah Sumatera ditunjukkan dengan warna hijau, bergerak di sepanjang rute migrasi kuning. Namun, pemerintah Aceh menyetujui pembangunan sebuah bendungan pembangkit listrik tenaga air di sini, di tengah-tengah koridor terakhir di Leuser. Kalau bendungannya jadi dibangun, seluruh area ini akan tenggelam. Bayangin bendungannya itu setinggi 183 meter. Yang artinya semua pohon-pohon yang kita lihat di sekitar sini akan tenggelam. Itu akan jauh lebih tinggi daripada semua pohon-pohon ini. Bendungan ini akan membanjiri area seluas 4.000 hektar. Seperti banyak proyek infrastruktur lain di Indonesia, proyek ini didanai dan dimiliki asing, yang disebut PT Kamirzu. Kita tentu bertanya, kenapa harus Tampur? Karena kenyataannya ada banyak pilihan-pilihan lain di Provinsi Aceh atau Provinsi Sumatera Utara yang tidak merusak lingkungan, yang lebih dekat dengan penduduk, dan jauh lebih mungkin untuk dilakukan pembangunan. Menariknya, pembangunan bendungan ini tak bergantung pada perusahaan besar internasional, alih-alih pada komunitas kecil yang terdiri dari 75 keluarga. Desa Kecil Lesten berada dalam wilayah banjir dan harus dipindahkan. Jika penduduk desa menolak untuk pindah, bendungan tak dapat dibangun. PT Kamirzu menjanjikan warga desa rumah tipe 45, rumah sakit, dan sekolah jika mereka setuju untuk pindah. Jadi rumah tipe 45 ini lebih bagus dari kami miliki pada saat ini. Desa ini miskin. Mereka bahkan baru mendapat pasokan listrik tahun lalu. Perusahaannya bilang memang akan segera dibangun. Iya, Bu. Tapi sekarang ini nggak ada. Aku tengok, Bu, lagi kerja kan. Iskandar adalah petani coklat yang harus memikirkan nasib keluarganya. Kalau memang sesuai ganti ruginya, mau kami, Bu. Dibantu sama pemerintah ya begitu. Ekonomi masyarakat ini kan bisa, Bu. Karena kami bertani lah, Bu. Nggak ada sekolah kan. Kunci masalahnya adalah bagaimana agar kebutuhan warga setempat itu juga dapat diperhitungkan dalam konservasi.
Karena konservasi bukan hanya sekedar melestarikan alam, menjaga alam tetap hijau, namun juga mengetahui bahwa ada manusia yang hidup di dalamnya dan harus hidup makmur. Namun sayangnya, manusia jugalah yang tetap menjadi ancaman terbesar dalam kelestarian Lauser. Sulit untuk memilih antara pembangunan ekonomi dan kelangsungan hidup gajah Sumatera. Penduduk desa Lesten berada di posisi yang mustahil. Dan jika mereka menolak bendungan untuk memastikan keamanan koridor gajah, spesies itu masih beresiko kehilangan habitat, diburu, dan terisolasi. Apakah artinya kita sedang menjadi saksi kepunahan gajah Sumatera?